Jadi nggak bisa kita bercita-cita ingin seperti Finlandia, nggak bisa. Kemudian lesson study di Jepang, nggak bisa. Itu dari tahun 83 ya dipasarkan di Indonesia, nggak laku-laku. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PC.news, berjumpa kembali dengan program kami Ngador, Ngawangkong Door to Door. Ngador hadir sebagai jawaban atas permintaan sebagian daripada pembaca PC.news yang mengharapkan adanya profil obrolan lebih jauh mengenai tokoh-tokoh dengan visi yang mereka bawa. Pada edisi kali ini kita akan ngawangkong dengan salah satu tokoh pendidikan di Kabupaten Bandung yang namanya sudah cukup dikenal, kontribusinya juga sudah cukup besar dalam pendidikan di Kabupaten Bandung maupun di Jawa Barat. Namanya Profesor Dr. Haji Toto Sutarto Gani Utari MPD. Beliau sekarang sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung periode 2023-2028. Di samping itu, Prof. Toto ini juga sebagai inisiator lahirnya program Besti Beasiswa Ti Bupati yang manfaatnya sangat luar biasa buat para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Baiklah, kebetulan Prof. Toto Sutarto Gani Utari sudah ada di hadapan kita semua. Untuk itu kita berbincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Kita santai saja, Prof, ya. Kita ngobrol-ngobrol yang kaitan dengan pendidikan tentunya, karena itu yang sangat dibidangi oleh Prof. Toto. Prof, kita ingin tahu lebih jauh ya, Prof, ya. Tadi mengenai Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung sekarang seperti apa, terus nanti rencananya mau seperti apa, mungkin Prof. Toto bisa menjelaskannya. Baik, sebetulnya mungkin Pak Haji Aib sudah tahu Dewan Pendidikan di Kabupaten Bandung, dan masyarakat juga sudah tahu seperti apa Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung. Hanya begitu saya kemudian dipercaya untuk jadi ketua, saya mencoba bukan membelokkan arah, menambah aktivitas Dewan ini ke arah yang sebenarnya di dunia pendidikan. Jadi maksud saya, dunia pendidikan ini sebenarnya satu yang dikejar itu, yaitu karakter bangsa. Ya, karakter bangsa. Oleh karena itu saya mau mengajak seluruh staf atau seluruh pengurus Dewan Pendidikan untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk membangun bangsa ini, khususnya di Kabupaten Bandung, supaya punya karakter yang sesuai dengan diharapkan oleh cita-cita bangsa ini. Betul. Ya, jadi kita arahnya ke sana. Kenapa demikian? Karena yang disebut karakter bangsa itu yang menciptakan, yang memproduksinya atau membangun atau membentuknya ya pendidikan. Jadi tidak ada lembaga lain yang diharapkan banyak oleh negara ini, oleh bangsa ini untuk membangun karakter bangsanya, dunia pendidikan. Karena apa? Karena produknya adalah karakter dunia pendidikan. Jadi itu yang ingin saya tambah arah yang lebih jelas dari Dewan Pendidikan ini. Kabupaten Bandung ya, Prof, ya. Aduh, luar biasa. Memang itu problem sekarang yang benar-benar sedang jadi problem sekarang ini, Prof, ya.
karakter ini, kira-kira nanti implementasinya akan seperti apa, Prof ya? Program-program untuk penguatan karakter ini di Kabupaten Bandung, Prof. Baik, jadi implementasinya itu di seluruh mata pelajaran yang mengikuti atau mengejar seluruh tujuan yang sudah dirumuskan di dalam kurikulum. Jadi karakter itu nanti akan muncul dari seluruh mata pelajaran. Nah, kuncinya adalah dari pendidiknya. Jadi pendidiknya ini harus terus diperkuat, ya, dipertajam di dalam mengejar keinginan yang ada di dalam kurikulum, karena kurikulum itu dibuat oleh negara. Iya, betul. Ya, betul. Jadi kurikulum ini kurikulum nasional, dan ini juga perlu dicatat. Banyak orang yang kurang paham bahwa kurikulum negeri ini tidak sama dengan kurikulum Finlandia, ya, tidak sama dengan kurikulum Jepang, benar, Prof. Ya, tidak sama dengan kurikulum Thailand. Kurikulum negeri ini dicatat oleh semua, ya, oleh saudara-saudara semua pendengar pembicaraan ini, bahwa kurikulum negeri ini basicnya adalah kurikulum NKRI. Kenapa demikian? Negeri ini dibangun oleh berbagai macam suku, dan suku itu dibangun oleh karakter, sehingga setiap suku mempunyai karakter masing-masing. Nah, tugas negara Indonesia ini, NKRI, pimpinan negara ini, bagaimana caranya mempertahankan persatuan suku-suku yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, sehingga kurikulum yang dibuat dari dulu zaman awal merdeka, kurikulumnya adalah kurikulum mempersatukan seluruh suku yang ada di Indonesia, yaitu kurikulum NKRI. Jadi nggak bisa kita bercita-cita ingin seperti Finlandia, nggak bisa. Kemudian lesson study di Jepang, nggak bisa. Itu dari tahun 83 ya dipasarkan di Indonesia, nggak laku-laku. Kenapa? Karena kita menggunakan kurikulum NKRI dan sistem pendidikannya sudah interaksional, tidak sama dengan yang diemban oleh lesson study. Sampai sekarang masih terus dipasarkan lesson study. Kalau sistem pembelajarannya menggunakan interaksional, nggak akan masuk itu lesson study. Gitu, ya. Prof, ya. Nah, terus di dalam kurikulum NKRI ini ada berapa mata pelajaran yang nggak bisa dihapus. Ada orang yang mengatakan, kenapa kurikulum Indonesia itu kok gemuk sekali? Ada berapa mata pelajaran yang nggak bisa dihapus, dirasakan tidak perlu, katanya. Nggak bisa. Ternyata yang dimaksud adalah mata pelajaran Pancasila, bahasa Indonesia, sejarah, kemudian agama, dan geografi. Itu 5 mata pelajaran yang tidak bisa dihilangkan dari kurikulum Indonesia. Kalau ini dihilangkan, yang 5 ini, tunggu tanggal mainnya, bubar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gara-gara membubarkan kurikulum ini, ya, Prof? Gara-gara menghapus mata pelajaran ini. Jadi mata pelajaran ini tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan, ya. Tidak seperti di Thailand. Kalau Thailand hanya 6 mata pelajaran. Ya, karena saya juga pernah berkecimpung dalam dunia pendidikan di sana. Di sana hanya biologi, fisika, kimia, matematik, budaya, dan yang terakhir bahasa. Cuma 6 mata pelajaran. Pelajaran-pelajaran lainnya itu didepartemenkan. Ya, jadi nanti ada satu wadah tersendiri khusus untuk mempelajari ekonomi. Nah, itu didepartemenkan. Dan kalau tidak membutuhkannya, tidak perlu dipelajari yang itu. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Ya. Karena kita tadi itu kita mempersatukan yang kurikulum persatuan dan kesatuan itu, ya, betul, Prof. Prof, tadi menarik, ya, pendidiknya dulu, ya, yang harus benar-benar berkarakter, ya, itu harus seperti apa, Prof, ya, kira-kira pola implementasinya supaya ini pendidik benar-benar berkarakter gitu, ya, Prof, mampu menciptakan karakter. Betul.
Oke, jadi ini Pak Haji Aep. Jadi maksudnya bukan berarti pendidik kita itu tidak mampu, tetapi mungkin harus diluruskan arahnya ke apa namanya? Ke pembinaan karakter yang sesungguhnya dimulai dari apa? Ini karakter ini hampir semua orang bicara karakter ini juga kata Pak Aep sedang waduh karakter itu sedang apa sorotan yang utama. Hampir semua pemimpin karakter, tapi tidak tahu apa yang disebut karakter ini celakanya. Karakter yang disebut karakter itu tidak tahu mereka apa itu karakter. Satu itu. Yang kedua, bagaimana membentuk karakter. Nah, dua kata ini ya, dua kalimat ini yang paling utama harus dikuasai oleh para pendidik. Karakter dan membentuk apa karakter. itu karakter dan bagaimana apa itu, Prof? Terbentuknya. Nah, karakter itu perilaku permanen. Perilaku permanen pada seseorang. Jadi sebuah perilaku yang diciptakan atau yang dibentuk oleh guru dalam mata pelajarannya, ya. Kemudian itu akan permanen. Nah, ini kalau diterangkan lebih jauh, kita harus menggunakan apa yang saya menggunakan slide ya, dan saya tampilkan supaya bisa dimengerti sama para pemirsa. Para pemirsa. Jadi ada proses pembentukannya, ya, langkahnya dari mulai lingkungan yang harus dirubah menjadi stimulus, masuk ke sistem saraf, ya, melalui pintu gerbang dalam tubuh manusia yaitu panca indera, dan sebelum dia berbentuk stimulus lingkungannya nggak akan masuk ke dalam pintu gerbang ke dalam panca indera ini. Ini nanti dibawa ke dalam sistem saraf, dibawa ke pusat sistem saraf yaitu di otak. Nanti disimpan sebagai memori. Nah, kalau simpanannya ini sudah long term memory, memori jangka panjang, Pak Aep itu dihapus sama menggunakan tip X berapa botol pun tidak akan hilang. Jadi yang namanya karakter itu perilaku permanen dalam pada seseorang, terutama yang dimaksud adalah pola perilakunya yang disimpan di dalam memori itu tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, tidak bisa dihapus. Seumur hidup ada. Dan yang paling berat, itu orang yang memilikinya, memiliki pola itu tidak merasakan, tidak menyadari bahwa dia itu berperilaku seperti itu. Itu karakter. Makanya salah membangun karakter. Ini seumur hidup orang itu akan berkarakter seperti itu, sehingga ya ini harus dipertanggungjawabkan yang membentuknya. Kan begitu ya. Betul. Ya, dalam Islam kan apa yang kita tanamkan pada seseorang ya itu akan dipertanggungjawabkan oleh yang menanamnya gitu. Betul. Nah, jadi cara membentuknya tadi. Ya, membentuknya ya tadi proses. Jadi untuk membentuknya ada yang disebut nanti kalau saya jelaskan lebih lebih komplit itu nanti ada kontrol. Ya, ada kontrol ini bekerja untuk membentuk memori itu. Ya, kemudian dimulai dari level-level yang terendah. Jadi ini juga menanamkannya harus benar. Kalau tidak benar menanamkannya, itu memorinya tidak bisa digunakan. Ya, nah ini benar dan salahnya ini juga harus dijelaskan lebih khusus, lebih detail ya. Lebih detail. Ya, betul. Nah, ini ada yang disebut level of competence. Ya, level of competence jadi urutan pembentukan kompetensi atau kemampuan seseorang. Iya. Ada urutan. Yang pertama harus bagaimana, terus urutan kedua bagaimana dan seterusnya. Ini sangat berkaitan dengan kasus-kasus atau isu-isu yang sekarang ramai, masalah study tour. Oh iya, betul. Itu ini kaitannya dengan level of competence. Apakah study tour itu tidak boleh atau wajib dilaksanakan, itu tergantung dari
perilaku yang akan dibentuknya pada level mana. Untuk kegiatan itu, Prof, Ya, pada level mana perilaku yang akan dibentuk. Yang akan dibentuknya ya, betul. Jadi kalau kita perilakunya ternyata ada di level misalkan di sini interpretasi, ya kemampuan interpretasi, maka itu wajib hukumnya untuk melakukan study tour sesuai dengan. Kalau dilihat level itu, Prof, levelnya itu misalnya kalau SD atau SMP gitu, Prof? Bukan, ini level of kompeten itu di SD sama, di SMP sama, di level of kompetennya ya, betul. Di perguruan tinggi sama. Itu orang kalau ingin membangun kemampuannya, itu harus urutannya harus seperti itu. Ini saya garis bawahi, ini adalah sunatullah. Robah sedikit pusing kepala. Pak Haji Aep mendengarkan orang berceramah, ditanya sama Pak Aep gimana tuh, pusing. Itu protes otak Pak Aep. Ya, jadi otak Pak Haji itu protes, kenapa? Karena yang dijelaskannya itu tidak ilmiah buat otak Pak Aep. Ya, tidak sistematis, tidak berurutan misalkan, atau tidak logis, atau tidak faktual. Nah, jadi kalau tidak mengikuti level of kompeten, maka apa yang disampaikan oleh orang yang sedang berbicara itu nggak bisa diterima oleh kepala kita. Susah dicerna ya. Iya, pusing. Bukan susah pusing ya, betul, itu artinya otak kita itu protes. Iya. Nah, ini harus dikuasai oleh guru tadi kembali. Nah, guru-guru harus paham ini. Supaya apa? Supaya nanti dia menyampaikan materi-materi pelajarannya mengikuti level of kompeten. Level of kompeten itu ya, betul. Nah, ini adalah proses pembentukan memorinya. Ya, jadi nanti memori disimpan di dalam pengetahuan disimpan dalam memori itu nanti kalau benar ini bisa digunakan lagi. Kalau tidak benar menyimpannya itu sulit digunakan. Pak Aep kalau ditanya sama orang, Pak Aep gimana ini gitu, rasanya ada, tapi saya nggak jawab. Nah, kenapa? Karena pengetahuan yang disimpan oleh Pak Aep, yang Pak Aep merasa ada itu masuknya salah, nggak benar, prosesnya nggak benar, sehingga susah digunakan. Nah, di sini nanti akan membedakan mana orang yang pinter, mana orang yang cerdas. Jadi pinter bodohnya orang itu ditentukan oleh kemampuan memorinya. Jadi kayak menyimpan filing gitu, Prof. Sama. Gitu ya. Kan komputer juga sebetulnya niru dari cara kerja otak. Ya, Prof. Iya, betul. Simpen dulu memorinya, kemudian kalau sudah ada ini isi memori ini nanti akan bekerja. Kalau masing-masing memori ini ada saling berkaitannya, dia akan bekerja sendiri membentuk pengetahuan yang lebih besar membentuk konsep yang lebih besar. Jadi begini, Prof. Seharusnya dengan bahasa yang sederhana ya, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk kegiatan seperti ini, Prof? Oke, yang pertama oleh pemerintah daerah melalui Disdik diadakan pelatihan khusus memahami apa yang dimaksud dengan karakter. Kemudian bagaimana terbentuknya karakter. Kemudian yang kedua, bagaimana menyimpan memori setiap materi yang diajarkan. Ya, dari mulai tadi level pertama sampai level yang tertinggi sesuai dengan keinginan kurikulumnya. Jadi kurikulum itu memiliki keinginan. Keinginannya itu ada di dalam tujuan kurikulum. Nah, di keinginan kurikulum itu di level mana peserta didik harus dibentuk setelah pembelajaran selesai. Nah, ini harus dikuasai. Nanti dia harus mengurut materi itu ya dari level yang pertama, dari yang terendah. Nah, caranya bagaimana? Nanti guru akan mengecek siswa ada pada level mana yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, nanti berangkatnya dari situ. Kalau ternyata misalkan ini ada di level puncak, biasanya yang level puncak ini ada di level ketiga.
Nah, ini diinginkan oleh kurikulum levelnya level 3. Guru nanya dulu ke anak atau mengeksplor dulu yang dimiliki anak sekarang ini di level mana. Oh, di level kedua. Nah, dari situ kita berangkat. Berangkatnya ya, betul. Ternyata level 2 juga nggak punya. Tanya, oh di level 1 punyanya. Mulai dari situ. Ternyata level 1-nya pun belum punya. Mulai kita membangun dari level 1. Berarti beda-beda ya, betul. Iya, nggak boleh kita Disamakan. langsung level 3 dikasihkan Betul, yang tadi. disamakan ya Prof ya. Iya, nanti nyimpannya nggak bermanfaat. Betul. Disimpan tapi tidak bisa digunakan. Jadi ada yang benar nyimpennya, ada yang tidak benar pasti ya Prof ya, kalau disamakan seperti itu ya. Betul. Gitu, Nah, ini harus dipahami oleh setiap guru. Bukan. Punten. Tadi kalau untuk yang kaitan dengan studi tour itu secara sederhana harus seperti apa, Prof? Jadi, nah, begini, saya kemarin juga sudah berbicara di depan kepala-kepala sekolah bersama dinas pendidikan di aula dinas pendidikan. Hanya kebetulan karena pembicaraan juga saya tidak mempersiapkan karena saya tidak tahu akan disuruh presentasi apa. Jadi tidak menggunakan slide. Jadi begini, itu study tour itu belajar di lapangan. Belajar di lapangan. Posisinya ada di aplikasi dalam level of competence. Jadi application itu ada di level ketiga. Nah, level ketiga artinya untuk bisa sampai ke aplikasi kita harus tahu dulu comprehensionnya. Level keduanya, kedua itu comprehension. Comprehension ya. Ya, comprehension. Nah, comprehension ini ada 3 kegiatan yang harus dilakukan di comprehension, yaitu translation, interpretasi atau menafsirkan, dan ekstrapolasi atau meramalkan atau berhipotesis, baru bisa aplikasi. Nah, kalau level 1-nya apa, Prof? Level 1-nya, sebelum menguasai level kedua comprehension harus menguasai 2 level 1 tadi apa? Knowledge. Knowledge itu adalah kegiatan recall yang tadi saya tanya sampai ke Pak Aib, kalau ditanya dia bisa menjawab karena memiliki pengetahuan dalam memorinya tentang apa yang ditanyakan. Gitu. Nanti dia harus bisa menjelaskan apa yang dimilikinya di dalam knowledge tersebut. Kemudian dia harus mampu berinterpretasi, menafsirkan. Jadi kalau dia bertemu dengan fakta, dia bisa menjelaskan, dia bisa mentranslate fakta-fakta tersebut, dia bisa menjelaskan fakta yang dilihatnya. Jadi sebelum dia mampu menafsirkan atau berinterpretasi, dia harus mampu dulu di kelas itu oleh gurunya diajak untuk mampu menjelaskan, bertranslation. Nah, baru dia nanti akan kita ajak untuk bisa menafsirkan. Diajak diajak kemana? Ke lapangan. Ke lapangan. Yang disebut tadi study tour. Jadi study tour itu amanat dari level of competence. Ya, di level ketiga, di level kedua nomor 2. Bukan level ketiga ya? Bukan level tadi itu ya aplikasi. Di level kedua nomor 2 ya. Setelah translation, interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah menafsirkan. Menafsirkan itu, orang yang bisa menafsirkan itu orang yang sudah mampu bertranslation, menjelaskan. Nah, kalau dia bisa menafsirkan, untuk bisa menafsirkan dia harus diberi pengalaman, melihat fakta, kemudian ditugaskan untuk bisa menjelaskan, dibimbing oleh gurunya. Jadi dia harus berpengalaman, ya, sehingga dia bisa menafsirkan. Betul. Nah, oleh karena itu maka sekolah harus mewajibkan anak melakukan study tour. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kan orang karena nggak paham, ini kok study tour bayarnya mahal, ya, terus anak-anak nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi dalam study tour itu yang pertama yang harus dikerjakan oleh guru adalah membuat lembaran kerja
peserta didik. Jadi itu semua guru harus membuat itu. Ya, membuat itu seluruh guru, karena kan nanti kan berangkatnya bersama-sama seluruh guru pada bagian pada pelajaran yang sudah diajarkan. Semua pelajaran sudah diajarkan, setiap guru membuat LKPD-nya, kemudian dibuat proposal dari seluruh LKPD tersebut. Nanti anak akan disuruh berpengalaman apa, kemudian dibuat proposalnya oleh sekolah, nanti untuk membuat pengalaman ini, kemudian nanti biayanya dihitung untuk ini berapa, ini cantum, itu dibuat proposalnya, dibawa oleh anak, diberikan ke orang tuanya. Iya. Orang tua membaca. Oh, nanti anak saya dari study tour ini punya pengalaman ini. Iya. Jadi nanti tidak akan ada pertengkaran antara anak, orang tua, dan guru. Ya, anaknya pulang dari Jogja hanya bawa misalnya bawa apa? Bakpia satu dus, bawanya juga begini. Ya, terus sama orang tuanya, sama ibunya sedang nunggu udah malam, ini anak belum pulang. Begitu lihat anaknya cuma bawa bakpia satu dus, Neng, kok bawa bakpia cuma satu dus? Kan mama kasih uang banyak. Oh, diminta sama ibu guru, sama ngambek tuh. Ibunya ngambek, lari ke sekolah, pasti aja guru. Ya. Iya. Benar, benar. Karena yang ada di dalam memori si ibu bahwa yang namanya study tour itu piknik. Iya, kesannya itu ya. Iya, piknik. Jadi yang ditanyanya oleh-oleh. Iya. Ya. Nah, kalau seperti tadi bawa proposal, nanti anak pulang, begitu pulang, sini Neng, calik, duduk di depan mama. Mana laporannya, lembaran kerjanya. Dilihat pengalaman apa yang dicatat oleh anak-anaknya. Ternyata benar. Ya, sok itu gara ibak istirahat. Orang gitu orang tuanya. Terus senang gitu bukan ya. Bukan urusan oleh-oleh lagi ya. Bukan oleh-oleh, malah oleh-oleh mungkin tidak ditanyakan. Tidak akan ditanyakan gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan study tour. Jadi study tour itu kalau tujuan di dalam kurikulumnya sampai ke level comprehension tingkat 2, yaitu mampu menafsirkan, interpretasi, maka study tour itu harus dilaksanakan. Harus ya, Bro. Ya, harus. Betul. Jadi hanya ini harus dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, kan study tour itu kita mah tadi itu karena imajinasinya itu jalan-jalan, piknik. Jadi nyarinya tuh ke Jogja, ke Candi Borobudur, ke Bali. Lah, itu amanat kurikulum itu potensi dan budaya daerahnya masing-masing. Ya, jadi itu dikembangkan oleh guru-guru itu ke potensi dan budaya daerahnya masing-masing. Jadi study tournya di lingkungan budaya Bandung lah, gimana? Ya. Yang mirip-mirip dengan budaya Bandung ya. Bukan budaya. Pokoknya sesuai dengan pelajarannya. Pelajarannya apa? Kemudian misalkan IPA tentang lingkungan. Study tournya kemana? Ke Citarum lah. Ya, banjir, terus tempat pembuangan sampah akhir, TPA, kemudian ke pusat girangnya Citarum. Hulu sungai ya, betul. Kemudian lihat bantaran Citarumnya seperti apa, apakah itu jadi tempat penghunian atau tidak. Nah, nanti anak-anak disuruh membuat laporan tentang Citarum. Akhirnya nanti sekolah punya program bagaimana itu memperbaiki memperbaiki Citarum supaya tidak terus-terusan setiap tahun banjir. Betul. Kan lucu. Seperti tidak ada ahli di Bandung ini. Bandung, ya. Betul. Kenapa setiap tahun banjir terjadi, bukan berkurang, makin motak. Ya, semakin luas. Harusnya kan berkurang. Tahun depan tidak akan terjadi seperti ini lagi. Bisa ditanggulangi.
Penyebabnya Iya, iya. apa? Ini kan laporan banyak dari sekolah-sekolah. Iya, ya, iya, betul. dari hasil study tour Iya, gitu iya. ya. Di LKPD itu dibuat ya. LKPD-nya dibuat nanti dibuat ke Dirangkum, betul. guru-gurunya. Guru-gurunya bisa menghasilkan sebuah karya. Karyanya ini bisa digunakan untuk kenaikan jabatan, kenaikan pangkatnya. Ya. Jadi Betul, sebetulnya Prof. sebetulnya Jadi ada manfaat untuk gurunya, apalagi untuk anak-anak didiknya ya, Prof, untuk ya. masyarakat. Betul, untuk masyarakat pemerintah juga daerah. ya. Kalau tadi sih pertanyaannya sebelum yang dijelaskan oleh Prof Toto ini, study tour ini kebutuhan anak atau kebutuhan guru ya? Kalau kebutuhan guru ke Jogja. Ya, Prof. Iya, betul. Iya, iya. Waduh, menarik sekali, Prof tuh. Jadi apa ya? Ini kelihatannya menarik kalau misalnya apa yang disampaikan Prof Toto ini bisa disampaikan ya melalui forum-forum para kepala sekolah dan komite sekolah di tiap kecamatan. Ya. Ini disampaikan sangat menarik kelihatannya supaya ada kemajuan ya, study tour itu nanti ada progres dan ada hasilnya seperti apa ya, Prof ya? Ya. Kayaknya seperti itu ya. Baik, Prof, menarik nih, kita beranjak ke bahasan mengenai PPDB nih, Prof. Ya. Ya. Nah, gimana, Prof? Ini kelihatannya dari tahun ke tahun itu sering masalah PPDB itu lagi ya. Ya. Itu lagi karena seringnya kan kapasitas tampung dengan yang berminat ke negeri ini sangat tinggi, Prof. Ya, akhirnya ya banyak ekses kelihatannya. Ya, mungkin Prof Toto bisa lebih harusnya seperti apa sih? Atau misalnya sekarang kalau Perbub kan belum keluar ya kalau tidak salah. Iya. Nah, nanti saya belum Perbub nanti harus seperti apa nih di Perbub ini ya? Oke. Jadi sebetulnya PPDB ini seperti tadi saya cerita tentang banjir ya. Kok setiap tahun bukannya berkurang, malah semakin merajalela ya. Nah, PPDB pun sebetulnya untuk tahun ini harusnya lancar, aman dan nyaman. Kenapa? Karena persoalannya kan sama setiap tahun yang kemarin-kemarin. Ya, seharusnya ini menjadi kajian dari tahun-tahun sebelumnya supaya tahun depan tidak akan terjadi seperti ini. Nah, ini harusnya dipikirkan. Jadi kan ada yang disebut perencanaan, proses dan evaluasi. Betul. Nah, itu jangan ditunda. Kadang-kadang kita kalau sudah selesai programnya sudah aman, selesai sudah. Padahal kita harus mikirkan tahun depan jangan sampai yang ini keluar lagi nih. Muncul lagi. Jangan kecuali kalau ada sumber masalah yang muncul baru, memusingkan ya dan sulit dipecahkan. Nah, ini baru kita ikut semua unsur terlibat bagaimana ini cara menyelesaikannya. Kalau persoalan seperti yang kemarin menurut saya sudah tidak pantas terulang lagi. Harusnya kita sudah aman, nyaman dan bahagia seluruh masyarakat terutama orang tua yang menyekolahkannya. Biasanya ini kaitannya dengan yang sekarang ini yang paling berat yang kaitannya dengan zonasi itu Apalagi kalau zonasi untuk SMA SMK itu sekarang dikurangi, Prof, dari tadinya 2 km sekarang menjadi 1 km. Belum tahu nih kalau yang untuk SMP ini atau SD. Mari saya mengajak semua semua masyarakat berpikir positif. Betul. Karena tidak mungkin pemerintah menerapkan satu kebijakan yang tidak menguntungkan, karena yang disebut kebijakan itu untuk membahagiakan seluruh penghuni sistem sosialnya. Betul. Ya, jadi seharusnya kita berpikirnya ke arah yang positif. Kebaikannya. Nah, kenapa pemerintah membuat zonasi? Sebetulnya tujuannya adalah supaya tidak ada dikotomi, Jadi ada sekolah yang unggulan. Kalau masuk sekolah itu harus nomor ranking 1 sampai 5 bisa masuk. Ini juga akan menjadi ekses ke depannya. Kenapa? Orang berusaha dengan cara apapun supaya anaknya masuk di ranking 1 sampai 5. Ya, ini kan akhirnya ekses-ekses yang tidak baik akan muncul. Betul. Ya,
Nah, jadi pemerintah membuat zonasi supaya seluruh sekolah memiliki kualitas yang sama. Tapi memang tidak seperti membalikan telapak Betul. tangan. Terutama ini, Prof. Ada daerah-daerah yang memang belum ada sekolah SMP-nya, Prof. Ya. Ya. Jadi seperti Balai Endah kan, Balai Endah kan ada di pusat, kemudian di sebelah barat, di Bojong Malaka dan Malakasari. Sementara kesininya tidak ada, Prof. Ya. Jadi kalau zonasi otomatis tidak kebagian semua. Ya. Ya, jadi harus pemerataan kayaknya, Prof. Ya? Nah, itu hanya itu kan jadi yang harus dipikirkan kan hal-hal yang seperti itu. Betul. Nah, ini kita pikirkan bersama. Kalau ada yang lengah misalkan dari pemerintah, ya kita ingatkan. Betul. Kemudian pemerintah juga ya memikirkan itu. Betul. Ya, jadi jangan semuanya lepas tangan. Lepas tangan ya, Prof. Ya, dan saya yakin pemerintah akan memikirkan itu ya. Nah, dalam program-program tahunannya mungkin tahun ini sekolah nih untuk pendidikan sekolah ini SMP tadi ya di tempat yang kosong harus didirikan. Bagaimana caranya? Mungkin tidak sekaligus sekolah berdiri sekolah yang sudah mapan mungkin bertahap. Setidaknya pemerataan ini dilakukan, terutama pemerataan kualitas sekolahnya. Tadi saya sambung yang tadi, jadi dalam memeratakan kualitas sekolah itu memang yang kembali ke yang tadi bahwa pembinaan kualitas sekolahnya itu harus dilakukan, khususnya sekolah-sekolah yang memang kualitasnya masih di bawah itu harus dibina. Apanya? Tenaga pendidiknya, ya fasilitasnya, betul bro. Kemudian sarana prasarananya ya. Nah, Iya. ini harus terus dilakukan, dan saling mengingatkan. Nah, kembali lagi ke Dewan Pendidikan itu sudah mulai berbicara dengan Kadisdik ya, saya dengan Kadisdik untuk mempersiapkan bagaimana membina tenaga pendidik supaya apa yang tadi kita khawatirkan atau kita sinyalir ada itu bisa terselesaikan. Prof, yang kaitan dengan penguatan sekolah swasta di Kabupaten Bandung bagaimana, Prof ya? Nah, ini juga ya, ada saya ngobrol tadi dengan salah seorang mantan kepala sekolah ya, Pak Suhendar ya, sekretaris di Dewan Pendidikan. Dia mengatakan dia selalu bercerita Amerika itu begitu. Ya, ini kelainannya kata saya. Kalau di Amerika itu sekolah swasta itu digandrungi orang itu berlomba masuk ke sekolah swasta bukan ke sekolah negeri. Kenapa? Kualitas sekolah swasta itu jauh di atas sekolah negeri. Nah, di kita kebalikan. Sekolah swasta itu hidup enggan, mati tak mau gitu ya. Banyak yang seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana cara menghadapinya? Jadi harusnya jadi masyarakat ini tidak mengejar sekolah negeri. Tadi yang diawali oleh Pak Haji Aep bahwa sekolah negeri ini dikejar oleh masyarakat. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana supaya ini tidak terjadi. Nah, tadi kembali lagi ke kualitas. Ya, ke kualitas. Jadi nanti ada yang disebut akreditasi. Ini akreditasinya harus betul-betul akreditasi yang ke arah mutu ya, mutu dan kualitas sekolah. Betul. Ya. Jadi jangan sampai akal-akalan. Yang penting dapat akreditasi ya, Prof ya. Karena kalau tidak nanti ada hukuman-hukuman atau apa kekurangan-kekurangan yang harus dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, ini juga nanti harus ada pembinaan kekurangannya apa nih di swasta ini. Ya, nah ini swasta ini, ini maka dia dibantu. Jadi jangan sekarang ini ada bukan isu, kenyataan bahwa bantuan dari pemerintah itu rata. Ya, diratakan. Yang sekolah hanya sekolah administrasi, ada yang
teknik, ada yang yang membutuhkan, itu bantuannya sama. Ya, bukan berdasarkan kebutuhan gitu, Bro. Orang teknik menggunakan mesin dengan yang administrasi hanya menggunakan itu saja kan nggak bisa disamakan. Betul, ini harus diperhitungkan. Nah, hal-hal seperti ini juga harus menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah. Tapi dari pihak sekolahnya pun harus berpikir bahwa sekolah ini betul-betul untuk mengabdi, ya, sebagian besar untuk mengabdi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan dijadikan menjadi ajang bisnis ya. Jadi perusahaan mencari keuntungan dulu atau ketua untung dulu ya. Bukan tidak boleh itu ya, tapi prioritas utamanya itu ya. Tujuan utamanya itu harus dikedepankan ya, Prof. Gitu. Jadi pada pengelola sekolah swasta ini juga harus dipikirkan bahwa memang seperti itu, sehingga kemudian ada undang-undang yayasan, tidak boleh begini, ini tidak boleh, pimpinan yayasan tidak boleh mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Ada di undang-undangnya. Itu maksudnya ke arah itu, supaya mendirikan sekolah itu bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi untuk memajukan kualitas bangsa ini. Betul. Aduh, menarik sekali tuh mengenai pendidikan. Baik, Prof. Ya, yang terakhir kita ingin juga membahas mengenai ini universitas daerah, Prof. Sampai saat ini Kabupaten Bandung itu belum punya, ya, sementara Garut, Majalengka, Indramayu, Purwakarta, Karawang sudah pada punya, Prof. Mungkin ada rencana ke arah sana di Dewan Pendidikan. Saya juga pernah berbicara dengan pemerintah daerah mengenai ini, bahkan saya bersama kawan-kawan di Forum Doktor Pendidikan Kabupaten Bandung bahkan sudah merumuskan sebuah proposal mendirikan universitas daerah. Nah, memang tidak semudah yang kita gambarkan dalam pikiran, banyak sekali kendalanya. Nah, sebenarnya Kabupaten Bandung sebetulnya kalau kita ini sudah ada perguruan tinggi kemungkinan. Kalau hanya yang tadi dikemukakan bahwa statusnya sebagai perguruan tinggi daerah, ini kemungkinan masalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pengelola atau penyelenggara perguruan tinggi tersebut. Ini harus ada kerjasama yang baik, dan bagaimana jadi harus duduk bersama antara penyelenggara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Tapi kalau memang kita pemerintah daerah ini punya sesuatu yang ingin dikembangkan atau merealisasikan program-programnya agar Kabupaten Bandung itu maju sesuai dengan program yang sudah dibentuknya, harus merumuskan perguruan tinggi yang lain yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang ada, kebutuhannya. Seperti yang pernah saya rumuskan dengan Disparbud Kabupaten Bandung, Dr. Aten itu yang mengendalikannya waktu itu. Kami sudah menyusun Akademi Pariwisata, sudah deal, sudah proposal sudah jadi. Nah, hanya kebetulan di ujung kepemimpinan daerah yang lama, sehingga tidak sempat diserahkan ke bupatinya, kepala daerahnya, atau karena mungkin waktunya yang kesibukan beliau juga ya. Tapi akhirnya alhamdulillah juga sudah disampaikan ke bupati sekarang ya, Bupati DS. Dan saya kira sekarang sedang dikaji oleh beliau. Kalau memang kemudian ingin membuat perguruan tinggi yang lebih besar dari itu, ya Dewan Pendidikan bersama dengan
Forum Dokter Forum Dokter, Pendidikan Kabupaten Bandung siap untuk merealisasikan keinginan pemerintah daerah. Memang perlu ya Prof ya. Perlu ya. Dan saya juga ternyata ikut terlibat di beberapa daerah di perguruan tinggi milik daerah. Ternyata ya kabupaten potensinya lebih bagus sebetulnya. Betul. Ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisir. Nah, kebetulan Prof di Kabupaten Bandung itu sekarang sedang dirintis, bahkan untuk tahun ajaran baru ini itu ada Bandung University. Prof, itu kerjasama dari kalau tidak salah STIE Widyatama terus dengan apa gitu ya. Jadi ada STIE gabung Bandung University. Itu rencananya di Ciparai, Prof. Gitu. Nah, apakah nanti itu bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah atau misalnya ke Dewan Pendidikannya juga dilibatkan? Itu kelihatannya bisa menarik gitu Prof ya, karena itu kan baru sekarang nih. Ya. Saya juga baru dengar dari Pak Haji Aep nih. Saya kira bagus itu kalau justru yang dari awal itu lebih harmonis, lebih bagus karena kemungkinan keinginan pemerintah daerah dengan penyelenggara ini bisa membangun dari awal dan keinginannya ini bisa diakomodir oleh penyelenggara. Ya, betul, Prof. Tinggal ya tadi seperti tadi duduk bersama antara penyelenggara dengan pemerintah daerah. Dengan sendirinya pasti keterlibatan Dewan Pendidikan di situ ada. Karena kita juga punya punya tanggung jawab terhadap daerah untuk memajukan masyarakat, terutama keinginan Pak Bupati ini kan harapan lama sekolah, RLS-nya ya. HLS dan rata-rata lama sekolah ingin sekali beliau meningkatkannya. Kalau ada perguruan tinggi, berarti mungkin nanti bisa 12 tahun ya. Rata-rata lama sekolah ini bisa bukan 12 tahun, bisa. Rata-rata lama sekolahnya bisa 21 mungkin ya. Sekarang katanya 9,4 itu juga tanda tanya ya, ini dari mana datanya ini. Sebetulnya Kabupaten Bandung sudah lebih dari itu menurut saya. Tidak 9,4, mungkin di atas 15. Di atas 15 ya. Hanya mungkin kalau sampai ke 20 21 itu ya tadi kita harus punya perguruan tinggi sendiri untuk mempercepat mengakselerasi itu ya Prof ya. Akselerasi itu betul. Karena nanti pemerintah daerah bisa mengarahkan anggaran untuk pendidikannya juga diantaranya ke sana, seperti Besti. Iya. Cerita dong Prof sedikit tentang Besti nih. Jadi Besti itu idenya dari Pak Bupati Kabupaten Bandung yang sekarang. Idenya sih dari Pak Bupati ya? Iya, idenya dari Pak Bupati. Saya di sana, keterlibatan saya ya diminta oleh Pak Bupati untuk dari tim akademisinya bersama teman-teman dari Forum Dokter Pendidikan Kabupaten Bandung. Ya, ada Pak Dr. Ahmad Fadila, ada banyak yang dilibatkan oleh saya. Jadi teman-teman ini dilibatkan khususnya untuk melakukan seleksi siapa yang pantas untuk mendapatkan beasiswa. Besti ya, betul. Ya. Nah, ini perlu sekali supaya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu tidak cuma-cuma, benar-benar digunakan ya. Tidak sudah dikeluarkan sekolahnya nggak benar gitu ya. Jadi betul-betul untuk yang berminat. Kalau Besti ini syaratnya apa sih Prof? Kalau misalnya ada anak-anak yang mau daftar gitu, itu gimana Prof? Syaratnya yang pertama ya sudah kelulusannya. Lulusan tahun berapa? Lulusan tahun berapa? Kemudian dia mau masuk ke perguruan tinggi mana? Sudah mendaftar belum? Kalau sudah terdaftar di sana, nilai semesterannya harus sudah ada. Ya. Kemudian semua syarat-syaratnya sudah ada. Sudah ada nanti tinggal buka aplikasinya aplikasi Besti ya. Dari dari Kesra. Dari Kesra. Atau mungkin bisa lihat di aplikasinya saja ya. Sudah ada ya, Prof. Prof, itu Prof kan diminta sama Pak Bupati untuk membuatkan konsep mungkin ya, bagaimana ini beasiswa Tibupati ya bisa diimplementasikan. Itu
yang tergambar sama Profesor itu ini ke arah mana nih Prof? Program ini Prof? Programnya terutama ke para calon mahasiswa yang tidak mampu. Oh, khusus itu ya. Dan dia punya kualitasnya bagus. Kualitas anaknya bagus, betul, makanya betul. tadi ada seleksi yang bagus. Satu itu, yang kedua juga mengakomodasi mereka yang agamanya bagus. Kuat. Ya, jadi pendidikannya juga harus bagus, harus kuat. Sehingga ada salah satu syaratnya adalah hafalan Al-Quran. Ya, semakin banyak hafalannya ya semakin peluangnya semakin besar. Ya, peluangnya semakin besar. Karena syarat yang utamanya justru hafalan Al-Quran. Hafalan justru tahfidz ya. Hafalannya aja yang penting mah. Nanti kalau jauh lebih jauh dari itu ya lebih harus mampu nafsirkannya dan segala macamnya. Betul. Prof, itu khusus kan untuk perguruan tinggi ya? Khusus untuk perguruan tinggi ya. Itu kalau misalnya tahfidz itu minimal berapa juz? Sekarang ini baru 2-3 juz. 2-3 juz sudah bisa dapat ya. Karena kan waktu seleksinya juga kan pendaftarnya ribuan. Ya, betul. Tesnya kan susah kalau itu ya. Kalau terlalu banyak. Ya, tapi mungkin ini saya juga tidak pernah terlibat di dalam ngetes hafidnya ya, hafalan Al-Qur'annya. Jadi saya yakin itu betapa beratnya itu yang yang mengetesnya itu hafalan Al-Qur'an. Iya. Sekarang yang sudah terakomodir berapa banyak, Prof? Kemarin yang pertama itu 100. 100, ya. Ya. Yang kedua itu 150. 150. Ya. Terus naik kelihatannya mungkin nanti bahkan nanti akan ke arah kualifikasinya atau satuan pendidikannya ditingkatkan. Tidak hanya S1, nanti tapi S2 juga. S2 itu mulai tahun sekarang atau tahun depan, Prof? Tadinya mau tahun kemarin, tahun ini, kemarin itu ya. Tapi dilihat peminat yang ke S1 itu sangat banyak sekali. Jadi kita kembalikan lagi dulu ke S1. Mungkin tahun depan akan bisa untuk S2-nya ya, Prof ya. Ya. Aduh, luar biasa nih, menarik sekali, Prof. Prof, barangkali yang terakhir ada yang mau disampaikan secara khusus untuk masyarakat di Kabupaten Bandung, Prof, yang silahkan aja yang kaitan dengan pendidikan atau dengan pendidikan atau apa saja yang Prof mau sampaikan, silahkan, Prof. Oke, yang pertama masyarakat Kabupaten Bandung melalui lembaga pendidikannya, Dewan Pendidikan, keberadaan Dewan Pendidikan harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh sekolah-sekolah, kami siap membantu sekolah-sekolah, dan ada keluhan-keluhan yang yang tidak bisa diselesaikan di sekolahnya, bisa minta bantuan ke Dewan Pendidikan. Kemudian yang kedua, para orang tua harus terus meningkatkan kualitas anak-anaknya di dunia dari sudut pendidikan. Kenapa? Karena kita adalah orang Islam khususnya, ada himbauan bahwa orang yang pendidikannya tinggi itu akan ditingkatkan derajatnya. Betul. Nah, kemudian yang ketiga juga semakin tinggi pendidikannya, ya semakin teratur hidupnya. Betul. Ya, semakin teratur hidupnya. Kemudian yang berikutnya, jangan mudah terpancing isu. Ya, kalau mendengar hoax, hoax. Kalau ada isu, jangan mudah terpancing isu. Makanya ini harus diselesaikan oleh dunia pendidikan. Jadi semakin anaknya semakin pada pinter, orang tuanya ada yang mengingatkan dari anak-anaknya untuk itu. Barangkali itu mungkin yang harus dihimbau kepada masyarakat. Ya. Oke. Aduh, terima kasih sekali nih Prof Toto. Ini kita ngobrol sama Prof Toto itu di rumahnya. Karena kalau siang itu beliau rajin puasa.
Udah 19 tahun ini puasa Daudnya itu alhamdulillah sehat. Di usianya yang 60, 7. waduh, 67 tahun masih bisa nyetir sendiri ke Kuningan, ke Bandung, terus ke Cirebon, ini luar biasa. Semoga kita doakan Prof Toto ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Amin. Ya, panjang usia, tetap sehat ya. Amin. Oke, kita cukupkan sampai di sini Prof ya. Terima Ya, kasih Pak banyak Jeb. Prof ya atas Ya, Pak Jeb. ya atas segala keterangan yang telah disampaikannya, dan ini sangat membantu sekali kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung Prof ya. Kita tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi